Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Bertemu lagi bersama saya Rasina Zara Fadila yang kali ini akan membahas mengenai oversharing di media sosial. Yuk ikutin terus pembahasannya. Pesatnya teknologi di zaman sekarang ditambah lagi dengan munculnya smartphone membuat segala aktivitas menjadi lebih instan. Mau berpergian, tinggal buka aplikasi dan akan ada kendaraan yang menjemputmu. Mau makan tapi malas keluar, tinggal klik lalu makanan akan segera diantar ke rumah Anda. Semuanya serba instan dan praktis di zaman sekarang. Bahkan mendapatkan informasi pun sekarang bisa jauh lebih cepat. Dulu kita perlu membeli koran hari ini untuk mengetahui apa yang terjadi di hari kemarin. Sekarang tinggal klik, kita sudah dapat mengetahui apa yang terjadi di beberapa menit yang lalu. Terlebih lagi, dengan munculnya berbagai laman media sosial, informasi dapat tersebar secara cepat. Namun, ternyata banyak orang yang memanfaatkan laman dunia maya ini tanpa berpikir panjang dan cenderung tidak bijak. Terbukti dengan banyaknya berita hoaks yang tersebar, belum lagi aksi saling menghujat dan berbagai informasi negatif. Tak sedikit pula yang menggunakannya untuk mengumbar berbagai cerita pribadi. Kalau kamu termasuk salah satunya, bukan? Hati-hati loh, itu merupakan tindakan oversharing di media sosial. Menurut Dr. Fadli Riza Makarim dalam website Halodoc, oversharing merupakan suatu tindakan di mana kita terlalu banyak mengumbar kehidupan pribadi kita di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Baik itu untuk memamerkan aktivitas harian kita ataupun sekedar iseng. Tentu saja, ini bukan hal yang baik. Karena oversharing juga bisa menjadi salah satu tanda kita kecanduan media sosial. Setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing, dan bercerita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita merupakan hal yang disarankan, karena dengan ini kita dapat terhindar dari rasa stres yang dapat berujung pada depresi. Selain itu, berbagi juga dapat menjadi salah satu cara untuk mempererat hubungan dengan orang lain secara emosional. Namun, bukan berarti berbagi atau bercerita di media sosial secara berlebihan merupakan hal yang dapat kita pilih. Meski hampir semua teman-teman yang menjadi daftar pertemananmu merupakan orang-orang yang merasa dekat denganmu. Oversharing sebagai dampak kecanduan media sosial tentunya hal yang harus diwaspadai oleh kita, karena dengan ini akan menunjukkan bahwa kita sudah mengumbar kehidupan pribadi kita secara tidak langsung dengan orang-orang yang tidak mengenali kita dengan baik. Inilah yang kemudian dapat memicu tindakan kriminal di media sosial. Karena di zaman sekarang yang sudah serba digital, komunikasi sudah digital, kerap terjadi tindakan kriminal atau kejahatan yang berasal dari interaksi yang terjadi di media sosial. Selain itu, hati-hati, perilaku oversharing atau tindakan oversharing di media sosial dapat terpicu karena ada perasaan fear of missing atau FOMO atau tidak mau ketinggalan. Misalnya, bila kamu sering melihat foto temanmu dengan pasangannya atau pacarnya yang serasi dan menyenangkan, kamu mungkin akan tergoda untuk mengumbar foto-fotomu dengan pacarmu atau pasanganmu supaya kita dapat terlihat menyenangkan dan serasi juga di mata teman-teman kita juga. Namun yang berbahaya di sini jika di saat kamu tidak memiliki pasangan dan kamu merasa iri terhadap temanmu itu.
Menurut Serena Terkadang, ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sering memposting detail intim hubungan persahabatan, urusan keluarga, ataupun drama-drama keluarga. Lalu, sering memposting foto atau video yang termasuk hal-hal yang seharusnya menjadi privasi kita. Memposting foto video yang memalukan tentang diri kita sendiri, bahkan memposting video atau foto yang memalukan orang lain. Lalu menggunakan media sosial sebagai wadah untuk melampiaskan emosi. Dan menjadikan rutinitas posting tentang makanan itu menjadi hal yang sudah biasa kita lakukan. Setiap kita memesan beberapa makanan, kita selalu foto, lalu posting. Foto, lalu posting. Selanjutnya, jika kemanapun kita pergi, kita selalu menandai lokasi yang kita sedang berada di situ. Seperti kita sedang di taman rekreasi ataupun rumah kita sendiri. Itu sudah menjadi hal-hal yang perlu kita waspadai. Karena itu merupakan ciri-ciri di mana kita kecanduan oversharing di media sosial. Perlu diingat, tidak semua hal yang terjadi pada kita perlu orang lain tahu dengan cara dipublikasikan di media sosial kita. Oleh karena itu, kita harus memikir baik-baik jika kita ingin memposting sesuatu di media sosial kita, karena kita tidak tahu siapa saja yang bisa melihat dan menggunakannya di kemudian hari. Mungkin setiap dari kita, setiap merasa galau ataupun sedih, emosi kita selalu saja ingin mencurahkannya di media sosial, baik dengan posting foto ataupun cerita kita pada saat itu. Hal tersebut patut kita hindari dan dapat dihindari dengan cara menyalurkan hobi-hobi kita yang bersifat positif seperti memasak, menyanyi, menonton film, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan hobi kita supaya kita dapat menghindari oversharing di media sosial. Kita juga perlu istirahat dari gadget dan media sosial untuk sesaat saat kita merasa galau ataupun sedih. Kita juga bisa curhat langsung kepada sahabat-sahabat terdekat yang kita percayai. Selain itu, kita bisa mencurahkan emosi kita dengan cara menulis buku diari. Dengan cara itu, kita dapat meluapkan seluruh emosi kita tanpa oversharing ke semua orang yang tidak mengenali kita secara baik. Oleh karena itu, hindarilah oversharing di media sosial dan bijak bermedia sosial. Saya Rasina Zara Fadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.